Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana tentang nasib orang yang riya nanti di akhirat? Melawan sifat riya adalah perlu perjuangan, dan ini bukan hanya perjuangan setahun 2 tahun. Bahkan perjuangan selama hayat masih dikandung badan. Karena setan senantiasa berusaha menggoda kita agar tidak terjerumus dengan riya. Setan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, ibadahnya sebanyak apapun, sholat sunnahnya seberapa ratus rakaat pun, seletih apapun dalam beribadah, setan tidak peduli. Yang penting dia bisa menjerumuskan seseorang terhadap sifat riya. Dan ini perlu perjuangan buat kita seumur hidup. Karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok kita bisa riya. Jangankan hari ini kita ikhlas, siang ini ikhlas, malamnya kita bisa jadi riya. Jangankan siang dan malam, bahkan detik ini kita ikhlas, bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riya. Orang yang riya di akhirat nanti sungguh akan menderita, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan amal solehnya, maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada halayak, yaitu pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari. 2 hadis di atas ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 tafsiran. Yang pertama, jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan kepada orang lain seakan-akan dia tulus, seakan-akan dia ikhlas, seakan-akan tanpa pamrih, dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan diperlihatkan kepada halayak. Pada hari kiamat orang ini dulu riya, orang ini dulu sum'ah. Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji, dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung, dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dari hadis tersebut. Tafsiran kedua hadis yaitu bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa, atau dia bersedekah, atau dia haji, atau dia sholat sunnah, atau umroh karena riya. Karena dia sum'ah, dia dengar-dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahala amal yang dilakukan. Bagaimana pahala puasanya, bagaimana pahala umrohnya, bagaimana pahala sholat malamnya, bagaimana pahala hajinya, bagaimana pahala sedekahnya. Pahala yang besar yang dia lihat, yang sungguh menggiurkan pahala tersebut, tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur semua. Kenapa demikian? Karena selama ini dia membohongi masyarakat seakan-akan dia ikhlas. Maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia terpedaya. Amal soleh yang dia lihat di depannya dia sangka adalah miliknya, tapi ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu akibat buruk bagi orang yang riya nanti di akhirat. Akibat buruk yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan orang-orang yang riya. Yaitu tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia, maka mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah Allah mengasihani mereka? Tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian mereka di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, mengharapkan di like, mengharapkan disanjung-sanjung, diangkat-angkat, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka carilah pahala sama mereka. Bukankah kalian dahulu mengharapkan pujian mereka? Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujian mereka dulu di dunia. Cari pahala sama mereka, cari balasan sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan. Apa kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawaban tentu tidak. Ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, orang ria termasuk orang yang pertama kali diadab oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama kali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang mati syahid lalu dihadirkan dia, yaitu untuk disidang, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat semua nikmat tersebut. Dan kita tahu namanya orang berjihad, orang jagoan, mungkin dia kuat, dia pemberani, tubuh yang sehat, keahlian menggunakan pedang, keahlian menggunakan senjata, mungkin keahlian berkuda dan yang lainnya, dan dia ingat nikmat itu seluruhnya. Qala pama amiltu fiha. Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Karena kita tahu bahwasannya wajib disyukuri, setiap nikmat yang kita punya wajib disyukuri. Orang yang mati syahid ini berkata, ya Allah, aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Allah berkata, kau dusta, tapi kau berperang berjihad supaya kau dikatakan seorang pemberani. Dan telah dikatakan, perhatikan di sini ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkilah, dia berdusta, dia mengatakan, saya berjihad karena engkau ya Allah. Tapi percuma, dusta di hadapan Allah, di akhirat tidak ada yang bisa berdusta, semua rahasia akan terbongkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tujuan dia untuk meraih pujian sanjungan manusia Allah berikan. Dia terkenal sebagai jagoan, terkenal sebagai pahlawan, terkenal sebagai ahli jihad. Apa yang diharapkan dia dapatkan, tapi apa yang terjadi di akhirat? Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeretnya, maka kemudian dia pun ditarik di atas wajahnya dalam kondisi terhina. Ditarik artinya dia tidak mau, tapi digeret dengan wajahnya, bukan kakinya yang tergeret di tanah, tapi wajahnya yang tergeret di tanah di hari kiamat. Hatta alqiya pinnar, sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini lelaki pertama yang ria. Dia mati syahid tapi ternyata dia pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar ilmu mengajarkannya. Namanya ustadz, cerdas, kuat hafalannya, mungkin lantunan suaranya ketika melantunkan Al-Quran indah, pandai berorasi, pandai berceramah. Maka Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka ustadz ini menjawab, ya Allah, aku belajar ilmu, aku mendakwahkannya, mengajarkannya. Aku baca Al-Quran semua karena engkau ya Allah. Maka kata Allah, kau dusta, tetapi kau menuntut ilmu dan mengajarkannya supaya kau dikatakan orang alim, supaya dipanggil ustadz, supaya dikenal. Dan engkau baca Al-Quran agar orang-orang mengatakan, inilah sang ahli baca Al-Quran. Dan apa kata Allah? Dan telah dikatakan engkau di dunia masyhur, tersohor sebagai seorang alim, ilmumu luas, suaramu indah, terkenal sebagai ahli baca Al-Quran. Tujuanmu untuk supaya dikatakan, dikenal oleh masyarakat atau orang, disanjung. Kau dapatkan di dunia, tapi di akhirat apa yang didapatkan?
Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk malaikat menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Yang ketiga, seseorang yang dermawan, yang Allah lapangkan hartanya baginya. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Mungkin dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah, punya toko, punya ruko, punya banyak tanah, punya banyak emas, punya segala macam harta. Maka dia dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah berfirman, sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian dapatkan. Surat At-Takasur ayat 8. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia ingat seluruh harta yang Allah berikan kepadanya. Ingatannya dibuka kembali sehingga dia ingat seluruhnya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak pada jalan tersebut, kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau ya Allah. Maka kata Allah, kau dusta, tetapi kau melakukannya supaya kau dikatakan adalah seorang yang dermawan. Dan telah dikatakan, semua orang kenal engkau sebagai seorang dermawan. Semua orang menyanjungimu, semua orang mengakuimu, dan itu tujuanmu di dunia, dan telah dia dapatkan tujuanmu tersebut. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. 3 orang ini adalah 3 orang yang hebat, 3 orang yang sangat diperlukan dalam agama. Agama memerlukan seseorang yang dermawan, agama memerlukan seorang yang alim, agama memerlukan seorang yang berjihad. Ini adalah contoh amal ibadah puncak, amal ibadah yang hebat. Tetapi ketika niatnya ternyata tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi berbalik, menjadi bumerang. Justru mereka inilah yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, tujuan dunia yang kita dapatkan bukan berarti kita ikhlas. Belum tentu. Lihat tadi, orang alim disanjung oleh banyak orang terkenal sebagai orang alim. Lihat donatur tadi, semua orang senang sama dia karena dia sebagai dermawan. Lihat mujahid tadi, dia terkenal sebagai pemberani. Tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, Allah kabulkan. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Maka seseorang kalau merenungkan akan hal ini, hendaknya dia waspada dari riya. Jangan sampai dia beramal ingin dipuji, ingin disanjung, karena dia tahu nasibnya akan menuju ke neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah bahaya dan renungan dari salah satu penyakit hati, yaitu riya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat riya dan sifat penyakit hati yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan hidayah untuk bisa terus istiqomah dalam beribadah. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.